Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris akan sedikit menjelaskan tentang tugas dan soal IPA tanggal 22 Februari 2022. Pertama, bagaimana aplikasi penggunaan transformator pada PLTA sampai ke rumah kita? Jelaskan secara detail. Mula-mula, energi memutar turbin yang terhubung dengan generator. Dengan generator yang berputar, ia menghasilkan listrik dan dengan tegangan 6-24 kV dialirkan ke gardu tegangan tinggi yang memiliki trafo step up. Trafo ini menaikkan tegangan hingga 150 kV. Listrik dari gardu tegangan tinggi dialirkan ke gardu induk dengan trafo step down. Di sana tegangan diturunkan hingga 20 kV. Listrik ini sudah bisa dialirkan ke pelanggan tegangan menengah. Tapi untuk kebutuhan rumah tegangan diturunkan menjadi 220 volt di gardu distribusi. Bagian 2. A. Kenapa setiap benda memiliki bahan yang berbeda? Jelaskan alasannya. Karena diperlukan berbagai bahan agar suatu benda dapat mencapai fungsinya. Lalu pemilihan bahan yang tepat juga akan menghasilkan benda yang berkualitas. Begitu pula sebaliknya. B. Jelaskan jenis bahan serat. Jenis bahan serat yang pertama yaitu alami, yaitu serat yang dapat diperoleh langsung dari alam. Kedua, serat sintetis, yaitu serat yang dibuat secara sengaja oleh manusia. C. Berikan contoh benda yang berasal dari serat kapas, kapuk, sarang laba-laba, ulat sutra, dan bulu domba wol. Contoh benda dari kapas adalah perban, kapuk yaitu kasur, sarang laba-laba bendanya pembalut luka, ulat sutra kain sutra, bulu domba wol kain wol. Bagaimana perbedaan sifat serat alami dan buatan? Serat alami dapat langsung diperoleh dari alam, sedangkan serat sintetis dibuat secara sengaja oleh manusia. Mengapa botol parfum, tempat obat-obatan, alat-alat laboratorium banyak berasal dari bahan kaca? Jelaskan alasannya. Karena bahan kaca sukar bereaksi dengan senyawa apapun, sehingga cairan apapun yang dimasukkan ke botol kaca itu tidak akan menimbulkan reaksi apapun. Bagian 3. 1. Mengapa benda di sekitar kita banyak berbahan plastik? Karena plastik dapat dicetak menjadi bentuk yang diinginkan dan mengeras setelah didinginkan. 2. Jelaskan perbedaan plastik termoplas dan termostat. Plastik termoplas dapat dilunakkan dan dicetak secara berulang-ulang, sedangkan plastik termoset mengeras secara permanen. 3. Jelaskan kode recycle pada bahan plastik. Apa manfaatnya kalian mengetahui kode recycle tersebut? Kode recycle pada bahan plastik ada PT yang berarti sekali pakai, PEHD yang berarti aman digunakan berulang kali, lalu ada PVC, plastik beracun, sulit didaur ulang, lalu ada LDPE atau PELD yang berarti dapat digunakan berkali-kali, tapi lebih baik digunakan sekali saja dan didaur ulang. Lalu ada PP, sulit didaur ulang, PS, sulit didaur ulang dan buruk bagi lingkungan, juga dapat menyebabkan kanker. Dan terakhir ada other atau O, yang berarti beracun. Manfaat kita mengetahui ini adalah agar mengetahui mana plastik yang bisa digunakan sekali saja, mana yang dapat berkali-kali, dan mana yang berbahaya, serta lain-lain. Nomor 4, apakah sudah aman tempat makanan di rumah kita? Coba cek, sudah aman. Nomor 5, kenapa bahan yang digunakan dari logam merupakan campuran dari logam lain seperti besi, tembaga, seng? Karena untuk meningkatkan fungsi dan sifat logam yang telah ada. 6. Kenapa baja dijadikan tiang dan penyangga jembatan? Karena struktur bahannya yang bersifat kuat. 7. Bagaimana proses pembuatan karet? Karet dihasilkan dari menyadap getah pohon karet atau yang biasa disebut dengan lateks. Kemudian lateks dimasukkan ke wadah dan melalui proses koagulasi. Setelah itu, karet dibentuk sesuai yang diinginkan serta dikeringkan. 8. Jelaskan perbedaan karet alami dan sintetis. Karet alami terbuat dari getah pohon karet, sementara karet sintetis terbuat dari bahan minyak bumi, batu bara, gas alam, dan asetilena. 9. Mengapa gagang pintu dari rumah sakit terbuat dari kuningan? Apa manfaatnya bagi kesehatan? Karena tahan terhadap korosi dan garam. Juga
tembaga dalam kuningan membuat kuningan bersifat antiseptik. Mohon maaf bila Karena ada kesalahan. terdapat Wassalamualaikum korosi dan garam, warahmatullahi juga wabarakatuh.